Yes, halo, kedengaran suara Bapak? Halo? Kedengaran, Pak. Sip, sip, mantap. Oke, kita mulai ya para mahasiswa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi para mahasiswa semua. Nah, coba lihat nih. Oke, ini kita semuanya 35 orang atau kelas ya. Berarti ada sekarang 20 dah. Oke lah. Bapak suka nih para mahasiswa-mahasiswa baru nih karena semangatnya masih tinggi nih. Ya, tadi pagi jam 7 udah pada nanya grup di grup link Zoom ya. Di grup bapaknya baru bangun dari jam 7. Belum mandi malah. Oke, tadi sesuai dengan itu ya di grup kita di grup tadi apa tadi malam aku bilang ya kita zoomnya jam 8. Karena kalau jam 7 itu terlalu pagi apa rasa karena kita mau sarapan dulu, mau mandi dulu ya kan. Kemungkinan jam 8 kita mulai. Dan juga nanti kalau zoom berikutnya juga kita mulainya jam 8 kok. Oke, ini Bapak share screen dulu ya. Screen window capture. Laptop screen. Oke, kelihatan semuanya layar Bapak? Share screen-nya. Halo? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Coba Bapak. Kalau Bapak slide ke sini kelihatan nggak slide-nya berubah? Kelihatan, Pak. Oke, yang kemarin itu Bapak cek rekamannya nggak berubah slide-nya, ternyata error. Ini harus berubah ya. Oke, saudara-saudari mahasiswa semuanya, nih selamat datang di mata kuliah pengantar coding ya. Mata kuliah ini kita akan belajar terkait coding ya. Tentunya terkait coding. Nah, saya sebagai pengajar di sini nama saya Fikri Aulia SPDMkom. Untuk agenda minggu ini kita lebih ke pengenalan mata kuliah dulu ya. Lebih ke pengantar kuliah dulu deh. Jadi agendanya hari ini kita pertama lecture info tentang saya, dosen kalian. Kemudian kita akan ini yang penting nih terkait komponen penilaian karena ini yang beda dari SMA sama SMK yang dari yang anak-anak baru nih. Kenapa beda? Karena ini tolong perhatikan setiap mata kuliah itu dia memiliki komponen penilaian yang berbeda-beda. Nah, itu silakan kalian atur strateginya ya, karena masing-masing kuliah itu penilaiannya beda-beda, jadi tidak selalu nilai UAS sama UTS itu menentukan kalian nilai kalian bagus atau tidak. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan bahas aturan perkuliahan. Ini sesuai dengan aturan universitas saja, sama aturan terkait karena kita semuanya daring, berarti kita akan bahas juga peraturan-peraturan terkait penggunaan e-learningnya, sama Zoom-nya juga sekalian. Terakhir sedikit kita singgung tentang kenapa harus belajar coding, sama kita bahas terkait RPS atau sama e-learningnya seperti apa ya. Oke, langsung saja. Enggak apa-apa, Pak. Lagi ngajar, Pak. Oh gitu ya? Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya para mahasiswa ya. Ini saya ya, Fikri Aulia SPDMkom, S1-nya saya di
Universitas Negeri Padang, sama seperti kalian yang baru-baru mahasiswa baru ini. S2-nya saya di Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Kalau semester kemarin saya lagi ngajar mata kuliah pengantar coding, saya ngajar kelas jaringan juga, sama saya ngajar sistem operasi jaringan. Nah, semester sekarang saya ngajar pengantar coding aja nih. Sekarang. Bentar, ini siapa nih yang mic-nya masuk-masuk nih? Apa mute dulu semuanya ya? Oke. Nah, ini yang Pak bilang tadi terkait komponen penilaian. Pertama, perhatikan di sini. Untuk mata kuliah ini karena kita mata kuliahnya keterampilan ya. Karena keterampilan itu otomatis dia nilai tugas sama proyek akhir lebih besar daripada nilai teori. Nah, di sini Bapak setting seperti itu. Jadi ujian akhir semester sama ujian tengah semester itu cuma 15% eh, poinnya, nilainya. Nah, yang paling besar itu nilai tugas 60% ya, sama kuis sedikit 10%. Nah, eh, kalau kalian ngerjain tugas semuanya 100% semua lengkap semua, itu minimal kalian udah dapat nilai B itu. Nah, tapi kalau kalian tidak ngerjain tugas sama sekali, terus kalian berharap dengan nilai kalian UTS sama UAS itu membantu nilai kalian, itu Bapak karena seperti ini, meskipun kalian dapat 100 UTS-nya, dapat kalian 100 UAS-nya, kalau kalian nggak ngerjain tugas itu kalian nggak akan lulus mata kuliah ini. Ya, perhatikan itu ya. Jadi pastikan semua tugasnya dikumpulkan, dikerjakan dengan baik. Nah, UTS sama UAS silakan dikerjakan, tidak perlu distreskan dengan UTS sama UAS-nya karena cuma sedikit pengaruhnya terhadap komponen penilaiannya. Tapi kalau mau nilainya A ya maksimalkan di semuanya. Tapi kalau misalnya UTS sama UAS-nya nggak maksimal, tugasnya sudah maksimal, nah, kalian sudah dapat nilai B minimal. Oke, itu tolong diperhatikan tuh. Nah, berikutnya terkait perkuliahan kita nih. Karena kita kuliah kita online ya semuanya ya. Kita nggak ada kelas offline nih. Bapaknya nih sekarang ngajar numpang-numpang nih, numpang kelas di mana yang kosong gitu, apa pindah-pindah ke sana. Nah, selama kuliah kita akan menggunakan komputer. Nah, kalau yang punya laptop silakan gunakan laptop ya. Kalau nggak punya coba diusahakan punya laptop. Kalau nggak bisa juga punya laptop ya kita bisa pakai handphone juga nggak apa. Tapi kekurangannya kalau pakai handphone saja ini bikin tugasnya agak lambat nih karena ngetiknya kan cuma kecil tuh layarnya tuh. Sementara kita akan bikin program nantinya. Kita bisa tetap bisa pakai handphone tapi agak susah. Tapi lebih mudah kalau kalian pakainya laptop ya seperti itu. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini lebih ke dari sisi RPS-nya ya. Pertama, terkait berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Jadi diharapkan setelah kalian belajar mata kuliah ini, kalian diharapkan bisa berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Karena selama perkuliahan nanti kita akan membahas terkait problem-problem studi-studi kasus terkait pemrograman ya. Jadi kita harus ada kasus, kita bikin programnya seperti apa. Kemudian kalian akan mengerjakan programnya, program sederhana untuk mengerjakan menyelesaikan kasus itu. Nah, disitulah kalian akan dilatih untuk berpikir logis, berpikir kritis, dan sistematis, serta inovatif. Dan tujuannya untuk ke depannya supaya kalian bisa berinovasi di bidang kalian masing-masing. Nah, seperti itu. Selanjutnya mengambil keputusan secara tepat ini terkait juga dengan proses inovasi sama berpikir logis tadi ya. Dan terakhir itu terkait mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data. Ini terkait proses perkuliahan kita. Jadi selama kuliah kita akan mengerjakan tugas gitu ya, mempresentasikan tugas lagi, kemudian mengamankan data. Nah, itu adalah bagian dari perkuliahan kita karena kita akan menggunakan teknologi di sini, handphone, laptop segala macam untuk melaksanakan itu. Nah, kurang lebih seperti itu tujuan perkuliahan kita. Nah, terkait kebijakan program. Nah, ini pertama terkait kehadiran ya. Kehadiran ini karena kita masih terikat dengan aturan universitas, jadi usahakan kalian selalu setiap minggu itu klik hadir di itunya di e-learningnya. Karena sesuai peraturan universitas, kehadiran itu untuk kalian bisa berhak mengikuti ujian akhir semester itu minimal kehadiran harus 80%. Nah, itu yang di e-learning ya. Nah, Bapak dengar kabar sekarang dari PT IKA kabarnya kalau
absen yang di e-learning itu sudah terintegrasi dengan portal akademik. Jadi kalau kalian klik hadir di sana, di portal akademik kalian akan statusnya hadir juga. Tapi kalau kalian lupa ngisi absen di sana di portal akademik, kalian statusnya adalah tidak hadir seperti itu. Itu kabarnya seperti itu. Mudah-mudahan segala diimplementasikan oleh PTIK. Nah, satu lagi yang Bapak tekankan terkait aturan wajib komunikasi nih. Nah, ini komunikasi ini tidak hanya dengan Bapak, tapi dengan staf-staf atau dosen-dosen lain di kampus kita ya. Karena Bapak sering temukan mahasiswa ini dia lupa dia bilang NIM-nya, dia lupa dia bilang kode seksinya berapa, terutama kode seksi nih. Nah, karena Bapak sendiri sekarang ngajar 6 kelas, kode seksinya beda-beda. Setiap kelas itu ada 35 mahasiswa. Bapak nggak hafal nama kalian tuh satu. Kalau di kode kalau kalian nggak sebutkan kode seksinya seperti itu. Jadi kalau mau WA silakan sebutkan kode seksinya, nanti kita bisa runut, kita bisa bantu di mana problemnya di mana kayak gitu kan. Oke, nah selanjutnya terkait plagiasi kucuran akademik. Nah ini Bapak tekankan dari awal ya, karena tugas kalian itu nanti akan Bapak periksa satu per satu ya. Nah, jadi pastikan jangan ada yang coba-coba copy paste tugas. Jangan ada copy paste tugas, jangan ada nyalin-nyalin tugas dari temannya terus ganti nama, jangan. Itu apa nggak suka. Karena konsekuensinya kalau kalian seperti itu, nanti tugas kalian tidak akan Bapak nilai. Dan tidak akan Bapak kasih kesempatan memperbaiki nilainya lagi. Nilai tugasnya lagi ya. Kalian boleh mengetik ulang, boleh. Saya tugas kalian, tugas teman kalian ada. Kalian lihat, kalian ketik ulang, kalian ganti dengan format kalian seperti namanya kalian ganti atau stringnya kalian ganti atau nama variabelnya kalian ganti boleh. Asal jangan copy paste, apa nggak suka copy paste ya. Nah itu apa tekankan dari awal. Oke. Nah terkait penggunaan elektronik nih, ini selama Zoom meeting wajib kan tidak, nggak usah ya. Ini kalau nanti kalau Bapak absen, silakan kalian wajib semua hidupkan videonya supaya Bapak bisa ngecek kalian tidak di depan komputer apa enggak. Pastikan seperti nanti ketika Bapak absen, Bapak kan absennya foto screenshot layar Zoom-nya aja nanti. Jadi pastikan yang ada gambarnya itu berarti hadir, yang tidak gambarnya berarti tidak hadir, itu aja Bapak tandai nanti ya. Nah untuk Zoom kita nih paling kita nggak akan Zoom tiap minggu ya paling ya. Kita paling Zoom-nya, Bapak ada 5 kelas sekarang, 6 kelas sekarang. Jadi akan Bapak bagi itu paling-paling saudara ini satu kelas ini Zoom itu sekitar 2 atau sampai 3 kali lah semester nanti. Nah, itu jadwal Zoom-nya nanti akan Bapak kasih tahu kapan jadwal Zoom-nya itu. Nah, silakan dicek juga di e-learning ya. Biasanya kalau muncul, kalau Pak bilang di grup WhatsApp kita hari ini Zoom, atau kita Bapak ketik juga, bikin juga di e-learning itunya. Link Zoom-nya di e-learning juga ada. Oke, itu untuk kebijakan program. Silakan ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut terkait yang tadi, terkait apa tadi tuh? Kemudian penilaian, ada lagi terkait penggunaan laptop sama handphone, ada lagi terkait aturan apa kebijakan. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan ya. Bapak kasih kesempatan untuk bertanya. Nggak ada pertanyaan ya? Berarti kita lanjut nih. Nah, kita lanjut untuk apa sih saya harus belajar coding, Pak? Ya, kan saya bukan jurusan IT. Saya dari misalnya saya dari elektro gitu kan, saya dari pendidikan agama, saya dari bahasa Inggris. Kenapa saya harus belajar programming, Pak ya? Karena jelas. Pertama, ini ada tren baru nih di sekitar 10 atau 10 misalnya yang ke belakang gitu. Jadi banyak sekali bermunculan kursus-kursus untuk coding anak-anak remaja. Bahkan saya dengar sekarang anak SD pun sudah mulai diajarkan menggunakan komputer, menggunakan laptop, sudah menggunakan tablet seperti itu ya. Nah, memang kebutuhan masa depan seperti itu, saudara. Karena memang kita tidak akan bisa terlepas dari namanya dunia teknologi informasi. Dan termasuk juga inovasi-inovasi yang kalian keluarkan gitu, kita tidak akan bisa terlepas dari teknologi informasi.
dimanapun kalian bekerja nanti, baik itu di bank, baik itu di misalnya di kantor pemerintahan gitu ya, atau kalian bekerja di sekolah gitu ya, itu kalian tidak akan terlepas dari namanya IT, termasuk apapun aspek dalam kegiatan kalian. Mulai dari absen masuk kerja itu kalian terpengaruh dengan IT, sampai nanti habis pulang kerja sama lapor-laporan juga kalian tergantung dengan IT seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang coding ini bahasa masa depan. Ya, dalam metode utama untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa pemrograman. Jadi dengan coding ini kalian bisa nanti berinteraksi dengan komputer ya, memerintahkan komputer, membuat software, membuat website, aplikasi, dan produk pemrograman lainnya. Memang tidak akan kalian yang bikin sendiri. Setidaknya kalian bisa mengerti dasar-dasarnya dulu. Jadi kalian bisa nanti saya pengen bikin program seperti ini nih. Kalian punya ide nih. Saya ingin bikin program seperti ini nih. Nah, kalian bisa nyari programmernya karena kalian tahu cara ngodingnya seperti apa. Kalian cari programmer yang lebih ahli. Nah, programmer lebih ahli itu nanti yang akan mengerjakan. Nah, kalian akan komunikasi dengan dia karena kalian tahu cara kerja seperti apa. Kalian bisa membayangkan sendiri program yang kalian bikin itu seperti apa nanti jadinya, seperti itu. Akan sangat berbeda nanti kalau kalian sama sekali nggak ngerti tentang coding. Kalian nggak bisa bayangin programnya kayak gimana ya. Nah, kalian komunikasi dengan programmer nanti akan bikin sesuatu yang kalian tidak tahu apa-apa. Nah, akan berbeda dengan kalian yang sudah belajar coding dengan yang tidak belajar coding seperti itu. Nah, berikutnya codingnya juga terkait dengan kebutuhan karir masa depan. Ini Bapak kutip dari ini ya, dari Forbes.com, dari banyak nih dari sumbernya. Nah, emang menurut mereka coding ini merupakan skill esensial yang harus dimiliki oleh masyarakat pekerja di masa depan. Karena dia mengajarkan kegigihan, ketahanan, dan kecakapan untuk membacakan masalah komputasi seperti itu. Nah, itu adalah salah satu alasan penting kenapa kalian harus belajar coding. Jadi sedikit dapat simpulkan kenapa harus belajar coding. Pertama, dia bahasa masa depan. Kita tidak akan bisa terlepas dari ini karena ibarat pepatah ya, orang yang ikut teknologi dia akan bertahan, orang yang ketinggalan teknologi dia akan punah seperti itu. Maka kalian kalau ingin bertahan hidup harus mengikuti perkembangan teknologi dan zaman. Kemudian harus kesempatan-kesempatan lebih luas ini terkait dengan inovasi dan lapangan pekerjaan juga. Kalau misalnya kalian memang fokus di dunia coding ini, bisa kalian akan menjadi bagian yang bisa menjadi bikin inovasi program di bidang-bidang kalian seperti itu. Dan lebih umumnya lagi kita bisa coding ini bisa mengasah kreativitas kalian, memecahkan permasalahan problem solving, hingga membuat kesempatan untuk membuat perubahan di masa depan. Ini terkait dengan inovasi yang apa bilang tadi ya. Oke. Nah, itu tadi terkait kenapa harus belajar coding. Nah, berikutnya kita akan bahas terkait ini e-learningnya ya, e-learningnya. Pindah dulu ya. Ini bukan ini kelasnya. Ini e-learningnya. Geser dulu. Nah, ini dia. Jadi e-learning ini sudah Pak desain seperti ini ya. Ini punya kalian hari Kamis jam 7. Di atas ada dashboard, tuh informasi kelas dulu, deskripsi, informasi perkuliahan. Ini kontrak perkuliahan silakan dibaca dulu, ini formalitas saja ya. Tapi kalian harus klik untuk mengikuti langkah berikutnya. Nah, di sini ada absen mingguan, jangan lupa diklik setiap minggu untuk absennya. Ada grup WhatsApp, kalian siapa rasa sudah masuk grup WhatsApp semua nih. Kalau masih ada yang belum, silakan diklik link untuk grup WhatsApp-nya. Kalender akademik, forum tanya jawab ini gunanya untuk bertanya kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan terkait topik perkuliahannya. Ini di sini juga ada. Di bawah juga Pak sediakan di masing-masing topik ya di sini. Nah, silakan diklik ini nanti kalau ada pertanyaan. Misalnya program tugasnya nggak ngerti Pak, misalnya atau tadi yang ini gimana Pak programnya error gitu sih ya. Mau nanya kayak gitu, silakan ketik reply ini, klik reply ini. Silakan bikin pertanyaan di sini. Tanya-tanya seperti itu ya. Nanti kita akan coba pecahkan bersama, kita jawab bersama-sama. Nah,
Berikutnya kita ini sudah Bapak desain sekitar 16 kali pertemuan ya, karena memang kita 16 kali pertemuan. Nah, di sini ada tempat pengumpulan tugas. Ini nanti akan Bapak jelaskan ketika sudah ada tugas nih. Nah, ini link Google Drive ini adalah bahan ajar untuk di semester kemarin ya. Kemungkinan besar tidak akan berubah, tapi kalau ada perubahan nanti Bapak upload lagi di sini nih. Ini semuanya isinya terkait modul-modul, PPT, sama tugas-tugas yang semester kemarin. Di sini semua ada lengkap semua ya. Nah, ini IDE untuk mengetik programnya nanti Bapak akan bahas di pertemuan 3 atau 4 lah ini. Nah, ini untuk yang minggu ini kan, Bapak highlight ini. Ini RPS, sama seperti kalau di sekolah ada silabus namanya ya. Nah, RPS ini sudah Bapak pecahkan menjadi topik-topik yang ada di e-learning ini. Nah, ini link Zoom yang hari ini. Ini ada 2 nih. Nah, yang pertama ini link Zoom yang pertama, ini yang kedua ini biasanya kalau misalnya kan Zoom Bapak ini Zoom yang free nih, free Zoom yang trial seperti itu. Ada informasi dari PT IKA sekarang lagi ada ini ya, istilahnya negosiasi harga sama Zoom-nya. Jadi kemungkinan besar kalau negosiasinya sukses, harganya nggak terlalu mahal amat, masih bisa ditutup oleh kampus, maka kemungkinan besar Zoom kita bisa semuanya full. Tapi kalau tidak ya seperti inilah caranya. 40 menit dulu di link pertama, nanti kalau misalnya topik kita masih panjang, tapi Zoom kita habis, kita pindah ke link atau lagi. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Zoom pertama mati atau error, nah, silakan kalian klik yang ini lagi untuk melanjutkan perkuliahan ke topik perkuliahan kita di minggu itu ya. Ini gunanya untuk backup ya, seperti itu, untuk lanjutan. Nah, seperti itu. Satu lagi yang Pak tekankan untuk terkait tugas nih. Nah, ini contohnya tugas. Nah, tugas ini tidak akan Bapak kasih deadline ya, Bapak kasih deadline waktunya, tapi untuk mengerjakan tugas ini kalian harus menyelesaikan tugas sebelumnya. Nah, perhatikan itu. Jadi ini tugasnya harus diselesaikan tugas sebelumnya. Ini apa lihat di sini ya. Not available unless activity 1 is marked complete. Artinya kalian harus mengumpulkan tugas 1 dulu untuk mengerjakan tugas 2. Kalian harus mengerjakan tugas 2 dulu untuk mengumpulkan tugas 3 nih. Nah, kalian harus apalagi nih? Harus nonton video penjelasan dulu yang ini sebelum bisa mengerjakan tugas 4 seperti itu. Ini Bapak atur seperti itu dari awal sampai akhir, sampai nanti UTS juga seperti itu. Untuk bisa ikut UTS kalian harus mengumpulkan dari awal tugasnya sampai bisa sampai dengan nanti tugas 6 nih. Kalian kumpulkan tugas 6 baru kalian bisa ini apa namanya mengerjakan UTS-nya ya, kayak gitu. Nih. Not available unless tugas 7 is not complete ya. Gitu. Jadi pastikan semua tugasnya diselesaikan kalau ingin melanjutkan UTS sama UAS-nya. Oke, ada pertanyaan terkait e-learning-nya? Nah, seperti itu ya, berarti ya. Nah, jadi sistem kuliah kita ada 2, yaitu pertama ada synchronize sama asynchronous. Yang synchronize berarti kita Zoom seperti sekarang ini. Nah, yang asynchronous nanti Bapak akan upload video rekaman Zoom di kelas yang lain dengan topik yang sama di sini. Kalian akan belajar secara mandiri dengan menonton video rekaman Zoom itu, kemudian kalian baca modulnya, baca video penjelasan, tonton video penjelasan modulnya, sama terakhir kalian kerjakan tugasnya. Tugasnya ini biasanya ada di bagian akhir dari modulnya. Jadi silakan dibuka modulnya. Bagian akhir ada tugas, silakan dikerjakan itu, kumpulkan di sini ya, di slot-slot yang ada ini. Oke, seperti itulah kurang lebih kegiatan perkuliahan kita selama 1 semester ini. Nah, ada pertanyaan silakan. Kalau ada, Pak cek dulu. Itu ya, kurang lebih seperti itu perkuliahan kita ya.
Cepet nih sekarang nih. Nah, sekarang coba Bapak absen dulu deh. Bapak screenshot dulu deh untuk ini absennya. Nah, Bapak close, tutup share screen-nya dulu. Silakan di on kan nih kameranya, mau Bapak absen dulu manual untuk Zoom-nya. Hmm, ada screen satu, ini cukup ya, berarti sekitar 30 orang ya. Oke. Oh, ada 2 screen. Tuh, belum muncul semua nih. Oke, ada yang belum muncul. Green screen. Oke, link 2. Green screen. Oh, itu namanya siapa tuh? Oh, udah. Ya, belum muncul nih gambarnya nih. Oke, sudah ya. Nah, seperti itulah kurang lebih. Itu tugasnya sebenarnya nggak susah kok. Nanti tugasnya itu paling tidak sesusah kalian me-WA teman-teman kalian. Tidak sesusah kalian minta tugas ke teman-teman kalian. Lebih gampang kalian ngerjakan tugas sendiri daripada nanti drama dengan teman-teman kalian minta tugas gitu ya. Terus ada lagi eh, marah-marahan, ada lagi nanti bilang di sosial media, kalau mana tuh yang dulu pelit ngasih tugas, kenapa tiba-tiba udah pada jadi direktur belum? Jangan-jangan nggak ada kayak gitu lagi ya. Jadi kerjakan tugasnya sendiri, gampang kok tugasnya, paling cuman Bapak kasih contoh tugasnya, nanti kalian dari contoh itu kalian ketik ulang programnya, kemudian kalian modifikasi sesuai dengan apanya kasusnya. Nah, dari situ nanti baru dikumpulkan tugasnya. Gampang tugasnya, nggak susah amat. Emang ini didesain Bapak desain level tugasnya itu untuk orang-orang yang non IT. Nah, beda lagi kalau orang IT. Orang IT nanti Bapak suruh bikin desain program dari awal. Kalau kalian nggak, kalian cuma udah ada contohnya, tinggal kalian bikin sendiri dari contoh itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan di grup ya. Itu nanti grupnya Bapak baca kok, cuman tadi Bapak nggak sempat balas karena Bapak lagi mandi, lagi makan. Jadi kalau ada kesempatan Bapak balas juga lah di grup itu. Ya, oke, Francisco ada yang ditanyakan? Francisco. Tidak ada, Pak. Ada ya. Berarti rasanya cukup ya untuk kuliah hari Minggu ini. Minggu depan baru kita akan masuk ke materi. Untuk materi minggu depan itu namanya pengantar sistem komputer dan program komputer. Nah, itu kita akan bahas terkait sejarah komputer dari awal secara speed aja, speed run gitu ya. Komputer dari awal sampai akhir, sampai nanti programnya kita speed run aja nanti komputernya. Itu akan kita bahas selama 2 minggu nanti, minggu depan. Nah, apakah Zoom atau tidak nanti silakan dicek lagi di e-learningnya ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas lagi ya untuk mata kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.